Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Nur Aziza dari kelas 1B, program studi D4 Akuntansi Manajerial. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pada topik 6, yaitu kepemimpinan atau leadership pada mata kuliah pengantar manajemen. Pokok pembahasan pada topik 6 ada 3, yaitu A. Arti kepemimpinan, B. Teori kepemimpinan, dan C. Tipe kepemimpinan. A. Arti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan. Strategi yang dibutuhkan oleh seorang manajer antara lain: 1. Menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis. 2. Bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan. 3. Memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. 4. Melakukan negosiasi. 5. Menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa menggunakan paksaan. 6. Menggunakan dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi. 7. Memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. B. Teori-teori kepemimpinan. Menurut Gibson, teori kepemimpinan antara lain: 1. Teori sifat atau trait theory. Menurut teori ini, bila dia tidak mempunyai sifat tersebut, dia akan mempelajarinya. Misalnya, melihat sifat pimpinan yang berhasil. Ada 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi, yaitu 1. Kecerdasan, 2. Kedewasaan dan hubungan sosial yang luas, 3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, 4. Sikap hubungan manusiawi. 2. Teori kelompok beranggapan bahwa agar tujuan tercapainya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. 3. Teori situasional dan model kontingensi menjelaskan bahwa hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai, dan gaya yang terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat sesuatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi, dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. C. Tipe kepemimpinan. Ada 3 tipe kepemimpinan, yaitu 1. Tipe otokrasi terdiri dari tipe otokrasi keras, yaitu memegang teguh prinsip yang sudah ditetapkan. Misalnya, bisnis adalah bisnis, tidak mau mendelegasikan kekuasaan atau wewenang, dan tidak menerima inisiatif dan masukan bawahan. Tipe otokrasi baik, yaitu adanya beban pikiran lain untuk berbuat dan bertanggung jawab terhadap bawahan. Tipe otokrasi inkompeten, yaitu berusaha untuk berkuasa mutlak, tidak imbang jiwanya, tingkah lakunya tergantung emosi sesaat, memaksa bawahan dan mematuhi semua perintahnya tanpa mempertimbangkan kemampuan bawahan. 2. Tipe demokrasi, yang terdiri dari tipe demokrasi tulen, yaitu mau mendengar masukan dari bawahan, menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Tipe demokrasi palsu, yaitu berusaha untuk menjadi demokratis. Demokratisnya tergantung emosi dan banyaknya beban pikiran yang dihadapi. 3. Tipe laissez-faire, yaitu sifat yang karakternya lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Itu tadi materi pada topik 6 mengenai kepemimpinan atau leadership. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.